على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أستاذنا الشيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يحكي إلى آخره. Itu sudah ketemu semua? Sudah? Yo karena nyocok no. Mune aku salah bener no. Wa kana lan ono wa kana lan ono sapa ustadzuna guru kita As-Syekhul Islam rupane Syekhul Islam Burhanuddin hiya Imam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala. Yahki iku cerita sapa ustadzuna. Yahki iku cerita sapa ustadzuna an syaikhin saking syekh minal masyayikhi saking piro-piro syekh anna faqihan ing sak temene ahli faqih anna faqihan ing sak temene ahli faqih kana iku ana sapa faqih wa doa iku nyelahake sapa faqih wa doa iku nyelahake sapa faqih al mihbarata ing wadah mangsi al mihbarata ing wadah mangsi alal kitabi ing atase kitab atau buku alal kitabi ing atase kitab. Faqala lahu bil farisiyah. Faqala mongko ngucap sapa asy-syekh lahu maring faqih. Faqala mongko ngucap sapa asy-syekh lahu maring faqih bil farisiyati kelawan bahasa Persia. Persia apa Perancis? Persia di mana? Di Iran, itu Persia. Apa bahasanya? Burniabi. Itu bahasa Persia itu. Burniabi. Maksudnya la tajidun naf'a min amalika. La tajidu ora bakal nemoni sira. La tajidu ora bakal nemu sira. La tajidu ora bakal nemu sira an naf'a ing manfaat. An naf'a ing manfaat min amalika sangka amalmu. Min amalika sangka amalmu. Ya, udah semua? Ya. Tentang memuliakan ilmu. Nah, itu salah satunya adalah memuliakan kitab, memuliakan buku, alat-alat tulis itu.
untuk menulis buku-bukumu itu, kertas, kemudian kitab, buku-buku, baik buku yang kamu tulis sendiri atau buku terbitan penerbit, nah itu semua bentuk namanya adalah buku. Nah itu kita harus menghormati itu. Dikisahkan oleh guru kita Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala menceritakan tentang seorang syekh yang mendapati seorang ahli fikih sedang meletakkan wadah mangsi. Apa wadah mangsi tahu? Kalau dulu santri dulu itu kalau maknai itu ya, itu pakai namanya apa namanya? Pulpen tutul, ditutul itu pakai mangsi. Nah itu wadahnya itu zaman dulu. Kalau sekarang udah pakai pulpen semua, nggak ada mangsinya. Nah itu wadah itu diletakkan di atas alal kitab, di atas bukunya itu, di atas kitabnya. Nah itu terus Syekhul Islam tadi berkata kepada Al-Faqih itu tadi dengan bahasa Persia, Burniabi. Oh, nah itu di seneni lah pokoknya di seneni. Ya jangan begitu kalau meletakkan, itu jangan diletakkan di atas kitab, karena hal itu akan mencegah kemanfaatan ilmunya di dalam setiap amal-amalnya. Dia berilmu banyak misalnya, tapi ilmunya tidak bermanfaat di dalam amalnya. Nah, itu. Ya, jangan sampai kamu meletakkan pulpen kamu di atas kitabmu atau di dalam kitab di sini ditutup. Nah, itu jangan. Ya, diletakkan tersendiri. Ya, terletakkan sendiri. Jangan di atas kitab atau di atas buku apapun. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan manfaat dari buku yang kamu pelajari, dari kitab yang kamu pelajari, nah itu caranya seperti itu. Salah satunya dalam menghormati ilmu itu harus dihormati. Ilmu tidak butuh dihormati, tapi kamu yang butuh menghormati ilmu itu loh, jangan dibalik ya. Berarti ilmu butuh dihormati, enggak. Seperti orang tuamu itu enggak butuh kamu menghormati, enggak. Ya, yang butuh itu kita. Nah, kita butuh menghormati orang tua. Tidak hanya kewajiban, butuh itu di atas kewajiban. Kalau kewajiban kan terpaksa. Kalau butuh itu keinginan kita untuk melakukan suatu perbuatan. Kamu makan tuh butuh nggak? Makan tuh kebutuhan primer, ya kan? Primer apa? Kebutuhan primer tahu? Kebutuhan manusia ada primer, ada sekunder, ada tersier. Apa? Sekunder. Bahasa Indonesia. Aku bahasa Prancis kok. Sekunder. Bahasa Inggrisnya kan second, no? Ya, second. Itu sekunder. Primer, sekunder sama tersier lah. Kebutuhan makan itu primer. Ya wajib, maksudnya kamu harus kalau lapar ya wajib makan, tapi wajibnya itu suatu kebutuhan di atas wajib yang dipaksakan itu. Seperti kamu sholat itu, kalau kamu cuman kewajiban, ya sudah kamu butuh melaksanakan, sudah cukup. Ya mbok salate jungkir walik piye gak roh ya, penting sah. Lah iku wis menggugurkan kewajiban kayak seperti itu. Tapi kalau kamu merasakan butuh sholat, ya suatu kebutuhan primer, maka kamu bisa menghayati seperti kamu makan. Kenyang. Nah, merasa kenyang di dalam sholat. Kamu sholat, ya sholat merasa butuh terus, maka kamu akan merasa ringan di dalam menjalankan sholat. Nah, seperti itu kita menghormati ilmu. Kalau kita menghormati ilmu sebagai bentuk dari kebutuhan kita, tidak sekedar kewajiban,
tapi merupakan suatu kebutuhan, maka kita akan merasakan nikmatnya mempelajari suatu ilmu, gak bosen. Lagi belajar seberapa jam nulis wis kesel, kayak sapa? Ya kayak kamu itu. Nunggunya suwi bareng belajar lagi sedih wis kesel. Tadi nunggu saya tadi ya? Enggak. Nah itu seperti itu nunggunya dari jam berapa? Jam 6. Dan bareng wis wayai belajar lagi sedih wis kesel. Karena kamu enggak menikmati. Orang-orang dulu tuh menikmati. Ya. Kemarin diceritakan ya seorang syekh kemarin itu mutolaah buku itu sakit perut dulu. Ya sakit perut, mencret. Itu kalau ngentut, yo ke kamar mandi wudu balik mutolaah lagi. Ngentut lagi sampai berapa kali kemarin? Sampai berapa kali? 17 kali. Nah itu. Lah kamu baru ngentut sekali wis ngentut gak sido sinau. Nah itu. Ya beda. Yaitu sampai 17 kali bolak-balik wudu, mutolaah lagi, batal lagi, wudu lagi, mutolaah lagi. Kalau dalam cerita Syekh Abdul Qadir Jilani pernah dengar? Pernah. Itu dia belajar sama Nabi Khidir, disuruh bertapa. Itu dia agar tidak ngantuk, agar tidak batal, itu dia bersandar di tembok. Jadi ngadeg gitu. Sebelumnya dia duduk itu sering batal. Nah itu berkali-kali sampai 40 kali atau lebih. Nah itu wudu balik lagi, wudu terus sholat 2 rakaat setelah wudu, batal neh wudu neh sholat rakaat 2 rakaat lagi sampai 40 kali. Nah agar tidak batal ben gak ngantuk, nah itu dia berdiri bersandar di tembok. Nah itu. Nah, kamu kalau ngantuk belajar misalnya ngapalno ngantuk ya berdiri ya, baca gitu. Ya. Karena kita butuh menikmati. Misalnya kamu baca novel itu kan seneng ya. Apalagi novel bahasa Inggris, iso paham bahasa Inggris. Nah, itu lebih nikmat daripada bahasa Indonesia. Atau bahasa Arab kamu paham, ke rumah saya nanti tak kasih cerpen bahasa Inggris banyak, novel juga ada, cerpen juga ada. Hah? Tak kasih pinjem. Ya sing penting dia masih. Tapi harus bisa. Ya harus bisa. Ya, banyak, saya punya banyak. Buku bahasa Inggris juga banyak, buku bahasa Arab juga banyak. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat juga banyak. Hah? Ada. Bahasa Jepang juga ada. Oh? Flu burung. Nggak ada. Ngarang. Bahasa monyet. Ada. Monyet apa? Anak monyet apa jenenge? Kowe. Ya lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Silahkan ke rumah saya. Ada banyak buku. Boleh. Bawa pulang juga boleh. Yang kecil-kecil banyak. Nggak ada pertanyaan? Udah bisa semua ya? Ya. Yahki, nah, yahki itu kalimah apa yahki? Rahimahullah ta'ala yahki kalimah apa? Kalimah fi'il apa? Fi'ilmu mudhari. Ya dikawiti dengan ya, ta, diawali dengan ya, ta, alif itu fi'il mudhari. Yahki bercerita. Yaitu kalimah fi'ilmu mudhari. Haka yahki. Ya lanjut ya. Faqala.
faqala wa kana lan ono ustadzuna sapa guru kita al-qadhi kang dadi hakim. Qadhi itu jadi hakim. Qadhiyul qudah itu ketua hakim. Kalau al-qadhi itu hakim. Wa kana lan ana sapa ustadzuna guru kita al-qadhi kang dadi hakim al-imamu rupane imam al-ajallu kang agung. Imam besar itu al-imam al-ajal. Kalau di Masjid Istiqlal namanya imam besarnya siapa? Imam besar Masjid Istiqlal. Yang pernah ke Istiqlal siapa? Di Jakarta. Hah? Menteri Agama siapa? Menteri Agama? Hah? Nazaruddin Umala itu imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umala. Itu al-imam al-ajal. Fakhruddin rupane Imam Fakhruddin al-ma'ruf kang dikenal bi qadhikhon kelawan julukan qadhikhon. Al-ma'ruf kang dikenal bi qadhikhon kelawan qadhikhon. Nah, namanya terkenalnya qadhikhon. Qadhikhon itu nama marga khon, ya khon. Kalau Sunan Ampel itu keturunan khon juga, namanya marga khon gitu loh. Rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala ada tahu artinya enggak? Rahimah muga-muga paring rahmat. Rahimah muga-muga paring rahmat hu ing qadhikhon Allahu sapa Allahu ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Yaqulu iku ngendika sapa ustaduna. Jadi wakana ustaduna yaqulu. Yaqulu iku berarti jadi apa yaqulu? Iku khobar. Khobarnya mubtada ya mubtadanya. Tidak ada mubtadanya tadi, enggak ada utawi. Karena di situ ada kana itu punya khobar. Illam yurid bidzalika al istighfafa fala ba'sa bidzalika wal aula ayyahtarizaan. Illam yurid lamun ora ngarepake. Illam yurid lamun ora ngarepake sapa wong. Illam yurid lamun ora ngarepake sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Cerita tadi menyelehke wadah mangsi di atas kitab itu dalika. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono cerita, ya, cerita meletakkan pulpen di atas kitab. Ngarepake al istighfafa ing apa nganggep hina, menganggap meremehkan, al istighfafa ing ngeremehake atau menganggap ringan. Fala ba'sa mongko ora dadi apa. Fala ba'sa mongko ora dadi apa. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono wad'ul mikbaroh itu meletakkan wadah mangsi di atas kitab. Fala ba'sa mongko ora dadi apa bidzalika kelawan mengkono-mengkono nyelehake wadah mangsi di atas kitab.
Wal aula hale utawi kang utama, wal aula hale utawi kang utama, wal aula hale utawi kang utama ayah tariza iku arep yento nyegah, ayah tariza iku arep yento nyegah sapa wong anhu saking dalika. Wal aula hale utawi kang utama ayah tariza iku arep yento nyegah sapa wong anhu saking dalika. Sudah semua belakang, sudah belakang. Dan sana belakang sudah. Jangan ngantuk belakang. Ya, ini melanjutkan keterangan tidak boleh meletakkan pulpen, meletakkan tinta, ya, tempat tinta, meletakkan penghapus, meletakkan tip X atau apalah di atas kitab. Nah, ini dikisahkan seorang qadhi, seorang hakim, imam besar namanya Fakhruddin yang terkenal dengan Qadhi Khan rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau hal itu tidak dimaksudkan menganggap, ya, misalnya wadah mangsinya itu harganya mahal, misalnya terbuat dari perak misalnya, ya, terbuat, kalau dari emas ya boleh, perak juga boleh, terbuat dari sesuatu yang sangat berharga, ya, harganya melebihi dari kitab. Kitabnya ini harganya berapa? 10.000 misalnya. Pulpennya harganya 500.000. Wah, lebih mahal pulpennya diletakkan di atas. Nah, itu termasuk istighfar. Nah, seperti itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar meletakkan saja, tidak bermaksud menganggap kitabnya lebih rendah dari pulpennya, itu fala baksa, tidak apa-apa. Ya, sekedar meletakkan saja. Misalnya lupa, ya tidak apa-apa. Asal tidak menganggap, wah ini pulpen saya lebih mahal. Nah, ini pemberian orang tua saya, pemberian teman saya misalnya. Nah, itu tidak boleh, namanya istighfar, menganggap ringan, menganggap lebih murah bukunya. Memang harganya lebih murah, tapi faedahnya lebih banyak, lebih besar daripada pulpen. Wal aula ayah tariza'anhu, yang lebih utama tidak melakukan hal itu. Artinya apa? Yang meletakkan, jangan meletakkan pulpen atau hal-hal yang lain di atas kitab. Nah, itu termasuk memuliakan ilmu. Ya, saya ulangi lagi, ilmu apa saja? Ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Jawa. Nah, itu sama saja. Semua itu adalah kalau diniatkan sebagai bentuk ibadah, semua itu adalah ilmu yang menuntun kita kepada Allah. Ya, kalau diniatkan semua ilmu itu menuntun kita kepada Allah. Nah, itu agar kita menghormati ilmu. Nah, kalau tidak menghormati ilmu, misalnya bahasa Inggris saja kok. Nah, itu nanti ya dapatnya ya hanya harta benda saja. Misalnya kamu pintar bahasa Inggris terus menjadi guide, misalnya. Tahu guide apa guide? Guide itu orang yang penunjuk jalan turis tuh, kayak penerjemah turis. Nah, itu guide. Nah, itu ya sekedar mendapat harta banyak saja tapi tidak bermanfaat. Padahal dalam bahasa Inggris juga banyak ilmu-ilmu keislaman yang bisa kita pelajari dari sana. Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu. Bahasa apa saja, ya, bahasa Persia, bahasa Jawa juga banyak.
Bahasa Jawa, kalau kita mempelajari bahasa Jawa, kita juga bisa belajar Islam dari bahasa Jawa. Karena Wali 9 itu nulis kita pakai bahasa Jawa, pakai tulisan Hana Caraka itu. Kalau dulu zaman Wali Songo bukan Hono Coroko, tapi Hana Caraka bacanya. Ya. Sego ya sega, dulu itu sega. Kalau pakai O Hono Coroko itu mulai Sultan Agung, mulai setelah Wali Songo. Setelah itu baru O, pakai O. Itu Hana Caraka. Hana Caraka data sawala, pada jayanya maga datana. Hah? Ya sekitar abad berapa? Abad 17. Mulai Sultan Agung Kerajaan Mataram itu. Ya kalau kamu jadi raja, jadi raja boleh mengganti. Ya, nah itu dihormati semua disiplin ilmu harus dihormati, ya, harus dihormati. Jangan menyepelekan. Misalnya yang paling sepele itu ilmu apa? Kamu anggap ilmu apa? Kesenian misalnya apa? Kesenian. Ada kesenian ya? Diajari apa? Musik apa? Ngukir. Nah itu ya dihormati. Siapa tahu ukir-ukiran itu nanti bermanfaat bagi kamu. Kalau kamu nggak menghormati ya sekedar kamu bisa ngukir bagus, terus dihargai mahal, sekedar itu. Tapi pahalanya tidak mengalir. Kalau bermanfaat, kamu bisa ngukir, pahalanya mengalir walaupun kita sudah tidak ada, pahalanya dari mengukir itu tetap ada. Nah itu bermanfaat namanya. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Illam yurid bidzalika al istighfafa. Tadi dibaca ing, ya. Ing jadi apa ing? Maf'ul bih, ya. Fala ba'sa bidzalika wal aula utawi. Jadi apa wal aula? Mubtada. Khabarnya mana? Wal aula utawi khabarnya mana? Ayyak tariza iku arfiento. Nah, itu iku jadi khabar. Yakulu kalimat apa yakulu? Fi'il apa? Mudhari. Ya. Fi'il mudhari kalau akhirnya tidak bertemu dengan apa-apa, dia dibaca marfu. Yaqulu. Nah, lu itu bahasan nahwu. Lu itu i'rab namanya. Bisa dibaca la, bisa dibaca al, yaqul misalnya bisa. Asal ada amil yang menjazmkan. Lam yaqul misalnya. Lam yurid. Nah, itu lam yurid. Yurid kalimat apa lam yurid? Kalimat fi'il apa? Mudhari. Tadi saya katakan fi'il mudhari harus dibaca rofa kalau tidak bertemu akhirnya dengan sesuatu apapun. Dan di situ kok dibaca lam yurid, dibaca majzum. Kenapa? Karena ada amil. Ya amil apa? Apa? Amil jawazim, amil jazm. Apa itu amil jazmnya apa? Lam. Lam. Dibaca kitabnya lam apa la? Lam, ya. Lam yurid. Nah, itu harus rid. Kalau kamu lam yuridu, ya kamu ditertawakan orang. Kenapa? Lam yurid. Harus tuh ya, nggak boleh lam yuridu atau lam yurida, karena di situ ada amil jazim, amil yang menjazmkan. Bidzalika, bi kalimat apa bi? Kalimat huruf apa?
huruf jar. Dalika berarti majrur. Ya, begitu ya, itu namanya i'rab. Yahtariza kalimat apa? Fi'il apa? Mudhari' za. Kenapa dibaca za kok gak zu? Karena ada amil nasib namanya, atau amil nawasib yang menasobkan, maka dia harus dibaca ayyahtariza, tidak boleh ayyahtariz atau ayyahtarizu, nggak boleh, apalagi ayyahtarizi nggak boleh ya. Kalau kamu bicara ayyahtariza, nah itu kamu paham nahwu namanya. Itu namanya amil nasib, amil nawasib an, yaitu kalimat huruf an. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, lanjut. Wa minat ta'zimi. Lah ya udah, lanjut sekarang. Tak ketak loh. Ngetak ya tuh. Wa minat ta'zimi lan iku setengah saking mulyaaken al wajibi kang wajib. Wa minat ta'zimi itu apa kok geger apa ada apa? Ayo serius. Wa minat ta'zimi lan iku setengah saking mulyaaken al wajibi kang wajib. Ayu jawida utawi arep yento gawe bagus. Ayu jawida utawi arep yento gawe bagus. Kita batal kitabi ing nulis kitab. Kita batal kitabi ing nulis kitab. Ayu jawida utawi arep yento gawe bagus sapa wong. Kita batal kitabi ing nulis kitab. Wala yukormito lan ora nulis cilik-cilik. Wala yukormito lan ora nulis cilik-cilik sapa wong. Wala yukormito lan ora nulis cilik-cilik sapa wong. Wayat ruka lan ninggal sapa wong. Wayat ruka lan ninggal sapa wong alhasyata ing catatan pinggir. Alhasyata ing catatan pinggir. Catatan pinggir. Wayat ruka lan ninggal sapa wong alhasyata ing catatan pinggir. Illa indad darurati kejaba nalikane penting. Illa indad darurati kejaba nalikane penting. Sudah semua sudah? Nah, termasuk memuliakan ilmu yang wajib. Ya, yang harus itu maksudnya perilaku minimalis. Perilaku yang harus tidak boleh ditinggalkan, minimalis. Ayu jawida menulis buku itu yang bagus gitu ya, yang bagus, tulisannya yang bagus, yang rapi, yang besar-besar gitu. Jangan ojo tukaran. Ojo tukaran. Ya, tulisannya yang bagus. Menulis yang bagus, yang rapi, yang besar-besar. Ya, wala yukormito, jangan menulis yang kecil-kecil sampai nggak ketok. Ya, gue nek delok ini mripate. Riyip-riyip. Yang besar-besar lah. Wayat rukal khasyata, dan jangan menulis catatan pinggir, menulis diurek-urek dulu, bukunya diurek-urek, atau footnote, namanya footnote. Tahu footnote? Enggak ya, catatan pinggir namanya footnote.
tak kasih tahu. Terima kasih. Ya. Catatan pinggir misalnya kamu nggak tahu maknanya apa, dikasih nomor 1. Terus catatan pinggir sini nomor 1 maknanya apa. Misalnya nggak muat ya. Itu catatan pinggir. Ya. Kalau nggak ada kebutuhan seperti itu, tidak usah. Misalnya kamu sudah tahu maknanya, masih kamu kasih makna, masih untuk tulis ya. Sampai jenggoten, kitabnya jenggoten. Nah, itu kalau misalnya kamu darurat penting, ya ditulis nggak apa-apa. Tapi yang rapi, yang rapi. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar nulisi, misalnya kitabnya ditulisi I love you, nah itu sama. Ada hitam ada? Ada nanti. Ada buat delik no? Jatuh. Nah, ditulisi jenenge. Nah, jeneng bapake ditulis. Jenenge dhewe ditulis di kitabnya. Wah, besar gitu. Ben terkenal, Lah ya kalau butuh nggak apa-apa. Misalnya namanya sendiri kan penting ya kan. Itu namanya darurat penting. Kalau nggak penting jenenge pacare ditulis ya nggak usah. Jadi sopo terus ini terus sopo. Kayak MSD, apa? Nah iya, jangan dicurat-curat lah, kitabnya jangan dicurat-curat. Apalagi dicokot, kitabnya dicokot. Ya, benano sarung kitabnya udah dicokot. Nah, nggak boleh. Atau kitabnya ditekuk-tekuk ditaruh di sini. Nah, nggak boleh. Ya, kan nyunggi Pak, dimuliakan gitu. Ya, diletakkan. Ya janganlah. Meletakkan kitab ya di sini di hati, biar menempel di hati, tidak hanya di otak, di hati. Itu lebih penting. Apa? Ya, paham ya? Paham. Lanjut apa wis? Wis. Tak bedheki sing ngono iso ya wis. Yujawida ayo di tasrif. Yujawida kalimat apa? Fi'il apa? Mudhari ayo cari fi'il madinya, mudhari'nya, masdarnya, fa'ilnya, maf'ulnya, amarnya, isim zamannya, isim makanya, isim alatnya. Ayo. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ayo itu tak kasih saja. Ayo lanjut. Nek gak iso ya ora rampung-rampung. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Ayo siapa bisa? Satu aja orang bisa selesai. Nek ora yo ngantek subuh. Ayo sapa? Ya. Lah iya makane kudu iso. Kan ayo kudu iso. Kan belum ada. Apa? Ya iya belum ada kok. Ayo siapa bisa ayo? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu wazannya. Wadaka mufa'ilun. Fahuwa mufa'ilun. Wadaka mufa'alun. La tufa'il. Ayo. Ayo ya yang banter. Ayo kamu banter. Hah?